Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini, kita dapat bertemu kembali dalam mata kuliah mikrobiologi. Nah, sekarang kelompok 7 akan membahas tentang evolusi mikroba pada mata kuliah mikrobiologi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Laila Rahmah dan ada Nafa Nafiah, juga Zulfa Safinatun. Di sini kita akan membahas tentang yang pertama ada pengertian mikrobiologi, yang kedua ada sejarah perkembangan, yang ketiga ada evolusi penemuan mikroba, dan yang terakhir ada peranan mikroba. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu ada pengertian mikrobiologi. Sebelumnya, apakah ada yang tahu mikrobiologi itu apa? Oke, nah mikrobiologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang mikroorganisme atau mikroba. Nah, pada mikrobiologi ini kajiannya biasanya adalah semua makhluk hidup yang hanya dapat dilihat menggunakan alat pembantu atau menggunakan mikroskop. Mikroorganisme ini mungkin biasa kita ketemui dan kita tahu bahwasanya bakteri, virus, alga mikroskopik, protozoa, dan archaea itu termasuk ke dalam mikroorganisme. Setelah kita mempelajari dan kita mengetahui apa itu pengertian dari mikrobiologi, selanjutnya ada pembahasan sejarah perkembangan mikrobiologi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan mikrobiologi. Nah, teori pembentukan organisme yang pertama memiliki sifat-sifat berikut. 1. Metabolisme, yaitu kemampuan mengakumulasi, mengubah dan menginformasikan nutrien dan energi. Dan kedua, mekanisme pewarisan sifat, yaitu kemampuan untuk bereplikasi dan memindahkan sifat-sifatnya pada keturunannya. Adanya fosil mikroba yang ditemukan pada batuan berumur 3,5 bilion tahun menunjukkan bahwa awal kehidupan mulai terbentuk antara 3,5 dan 3,8 bilion tahun yang lalu. Nah, awal mula munculnya ilmu mikrobiologi ini terjadi pada pertengahan abad ke-19, yang mana pada waktu itu ilmuwan telah membuktikan bahwa mikroorganisme berasal dari mikroorganisme sebelumnya, bukan dari tanaman ataupun hewan yang membusuk. Lalu, ilmuwan menunjukkan bahwa mikroorganisme bukan berasal dari proses fermentasi, tetapi merupakan penyebab proses fermentasi buah, yang menjadikan buah dapat berubah. Ilmuwan juga menemukan bahwa mikroba tertentu menyebabkan penyakit tertentu. Selama awal abad 20-an, ahli mikrobiologi telah meneliti bahwa mikroorganisme mampu menyebabkan berbagai macam perubahan kimia, baik melalui penguraian maupun sintesis senyawa organik yang baru. Selanjutnya, evolusi penemuan mikroba. Perkembangan ilmu tidak terlepas dari kemajuan teknologi. Nah, begitu pula dengan perkembangan teori evolusi sebagai cabang dari ilmu biologi yang sampai saat ini terus mengalami perkembangan. Adapun kajian evolusi terfokus pada perubahan struktur organisme yang terjadi secara berangsur menuju kesesuaian fungsi dengan waktu dan tempat hidupnya. Lama waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya perubahan organisme seringkali menjadi pembeda istilah evolusi dengan revolusi dalam ilmu sosial. Seperti yang telah disebutkan bahwa evolusi ini merujuk pada proses perubahan yang terjadi secara berangsur, sedangkan istilah revolusi merujuk pada perubahan yang terjadi dalam tempo yang relatif cepat. Lalu salah satu jenis mikroba yang diketahui mengalami evolusi dalam kisaran tahun adalah strain virus H5N1, yaitu virus penyebab penyakit flu burung, yang mana pada data menunjukkan bahwa virus H5N1 yang pertama kali menyebabkan kematian di Indonesia yaitu pada tahun 2005. Setelah sebelumnya ditemukan di Hong Kong pada tahun 1997. Pada tahun 2018,
Harian Republika edisi 17 Februari 2018 mewartakan bahwa strain virus penyebab flu burung telah berubah menjadi H7N4. Baik, berikut ini merupakan tokoh-tokoh penemu mikroba. Yang pertama, Anthony van Leeuwenhoek, 1632 sampai 1723. Nah, Leeuwenhoek ini menggunakan mikroskopnya yang sangat sederhana untuk mengamati air sungai, air hujan, ludah, feses, dan lain sebagainya. Ia tertarik dengan banyaknya benda-benda kecil yang dapat bergerak, yang tidak terlihat dengan mata biasa. Ia menyebut benda-benda bergerak tadi dengan animalcule yang menurutnya merupakan hewan-hewan yang sangat kecil. Nah, animalcule ini merupakan jenis-jenis mikroba yang sekarang diketahui sebagai khomir dan bakteri. Penemuan animalcule di alam ini telah mendorong rasa ingin tahu mengenai asal-usulnya. Ada dua pendapat yang muncul. Satu mengatakan animalcule ini ada karena proses pembusukan tanaman atau hewan melalui fermentasi misalnya. Pendapat ini juga mendukung teori yang mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati melalui proses abiogenesis. Sedangkan sebagian ahli yang menganut teori biogenesis berpendapat bahwa animalcule tadi berasal dari animalcule sebelumnya, seperti halnya organisme tingkat tinggi. Nah, yang kedua yaitu Louis Pasteur 1822 sampai 1895. Nah, pada periode yang sama muncul ilmuwan baru dari Prancis, yaitu Louis Pasteur, yang mana Louis Pasteur ini merupakan seorang ahli kimia yang menaruh perhatian pada mikroorganisme. Oleh karena itu, ia tertarik untuk meneliti peran mikroba dalam industri anggur dan pembuatan alkohol. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai evolusi penemuan mikroba. Selanjutnya yang ketiga yaitu Robert Koch, lahir pada tahun 1843 sampai 1910. Robert Koch ialah seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman. Dia melakukan penelitian tentang mikroba yang menjadi penyebab penyakit menular, seperti TBC, antraks, dan kolera. Hasil dari penelitian tersebut membantu memperpanjang harapan hidup dan meningkatkan kesehatan manusia di seluruh dunia. Pada tahun 1870 hingga 1871, Robert Koch bekerja sebagai dokter dalam Perang Prancis-Rusia. Sekembalinya dari medan perang, ia bekerja sebagai petugas kesehatan masyarakat di Wolstein atau Polandia. Di sanalah dia mulai mendalami biologi bakteri. Di luar medan perang, antraks merupakan salah satu penyakit yang paling ditakuti di Eropa pada saat itu. Seluruh kawanan ternak bisa dengan mudah mati karena penyakit ini. Antraks juga dapat menyebabkan kematian pada manusia. Koch akhirnya menemukan dari darah domba yang telah mati karena antraks. Dengan sering meninggalkan prakteknya sebagai dokter, Koch membuktikan bahwa bakteri tersebut penyebab antraks dengan cara memisahkan bakteri untuk batang tersebut dari bakteri lain yang ada, kemudian menginjeksikannya ke dalam tikus yang sehat. Tikus selanjutnya menunjukkan perkembangan menuju antraks, dan bakteri yang diisolasi dari tikus menunjukkan kesamaan bakteri yang berasal dari domba yang sakit sebelumnya. Pada tahun 1876, setelah meneliti selama 6 tahun, Koch mengumumkan bahwa dia telah menemukan bakteri penyebab antraks. Ia juga menyarankan bahwa ternak sakit supaya dibunuh dan dibakar atau dikubur yang dalam setelah ia mengetahui bahwa spora yang dihasilkan oleh bakteri dapat bertahan hidup selama berbulan-bulan di daerah peternakan. Dengan penemuan antraksnya, Koch merupakan orang pertama yang membuktikan mikroba tertentu merupakan agen penyakit tertentu. Selanjutnya, Koch dan kawan-kawan menemukan bakteri penyebab tuberkulosis dan kolera. Selanjutnya yang keempat, ada Edward Jenner, lahir pada tahun 1749 dan meninggal pada tahun 1823. Edward Jenner adalah seorang ahli fisika asal Inggris yang menemukan cara
untuk mencegah penyakit mematikan melalui bakteri atau virus. Pada saat itu, Edward Jenner menggunakan spesimen penyakit cacar pada sapi atau cowpox untuk mencegah penyakit cacar air atau smallpox. Kejadian tersebut berawal ketika seorang gadis pemerah susu yang menderita cacar sapi memeriksakan diri ke Jenner. Di sini ia melihat kesempatannya untuk menguji potensi perlindungan dari penyakit tersebut terhadap cacar. Akhirnya, pada tanggal 14 Mei 1796, Jenner memindahkan cairan lepuh dari pemerah susu yang terkena cowpox ke kedua lengan James Phipps, putra tukang kebunnya. Kemudian dengan agen smallpox. Anak laki-laki tersebut tidak menunjukkan gejala smallpox. Untuk itu, ia diminta membuat vaksin pencegah hidrofobia atau rabies, penyakit yang ditularkan ke manusia melalui gigitan anjing, kucing, atau binatang yang terinfeksi lainnya. Selanjutnya yang terakhir ada Alexander Fleming, lahir pada tahun 1881 dan meninggal pada tahun 1955. Alexander Fleming adalah seorang ilmuwan asal Skotlandia yang berhasil menemukan penisilin, yaitu sejenis antibiotik yang dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum. Fleming menduga bahwa jamur tersebut menghasilkan sesuatu yang menghambat pertumbuhan bakteri. Pada awalnya, Fleming mulai meneliti virus influenza yang menjadi penyebab pandemi flu Spanyol dengan membiarkan bakteri Staphylococcus dalam kultur murni, lalu meninggalkannya di laboratorium untuk liburan keluarga. Sepulang dari liburannya, Fleming menemukan salah satu kulturnya terkontaminasi jamur. Menariknya, jamur tersebut membunuh koloni Staphylococcus yang berada di sekitarnya. Fleming mengidentifikasi jamur sebagai bagian dari genus Penicillium. Ternyata, kultur itu mengandung zat antibakteri. Dengan bantuan Howard Florey, seorang apoteker, dan Ernst Boris Chain, seorang ahli biokimia, Fleming dan rekannya berhasil menyempurnakan antibiotik yang dapat bekerja dengan efektif. Hasil penelitian mereka ini kemudian diproduksi secara massal dengan dana dari pemerintah Amerika Serikat dan Inggris. Selanjutnya, peranan mikroba. 1. Penggunaan mikroba untuk proses-proses klasik, seperti Homer, untuk membuat anggur dan roti. Lalu bakteri asam laktat untuk yogurt dan kefir. Kemudian ada bakteri asam asetat untuk vinegar, jamur Aspergillus sp untuk kecap, dan jamur Rhizopus sp untuk tempe. Selanjutnya yang kedua, penggunaan mikroba untuk produksi antibiotik, antara lain penisilin oleh jamur Penicillium sp, lalu streptomycin oleh Actinomycetes, kemudian ada Streptomyces sp. Selanjutnya yang ketiga, penggunaan mikroba untuk proses-proses baru, misalnya karotenoid dan steroid oleh jamur. Asam glutamat oleh mutan Corynebacterium glutamisum. Pembuatan enzim amilase, proteinase, pektinase, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat, penggunaan mikroba dalam teknik genetika modern, seperti untuk pemindahan gen dari manusia, binatang, atau tumbuhan ke dalam sel mikroba. Kemudian ada penghasilan hormon, antigen, antibodi, dan senyawa lain misalnya insulin, interferon, dan lain-lain. Selanjutnya yang kelima, penggunaan mikroba di bidang pertanian, misalnya untuk pupuk hayati atau biofertilizer, biopestisida, dan pengomposan.
Selanjutnya yang keenam, penggunaan mikroba di bidang pertambangan, seperti untuk proses leaching di tambang emas, desulfurisasi batubara, maupun untuk proses penambangan minyak bumi. Yang terakhir ada penggunaan mikroba di bidang lingkungan, misalnya untuk mengatasi pencemaran limbah organik maupun anorganik, termasuk logam berat dan senyawa xenobiotik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dapat kesalahan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai evolusi mikroba. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat menambah wawasan semuanya. Terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan diajukan pertanyaannya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.